Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan podcast tentang hal-hal yang mendorong dan hal-hal yang menghambat kita dari berbuat atau dari perilaku taubat kita. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan ada 10 hal-hal yang mendorong kita untuk bertobat ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang menghambat kita untuk berbuat atau bertobat kita ya. Dari tulisannya Profesor Ghonim ya, hal-hal yang menghambat ini diidentifikasi ada 5 saja ya. Jadi di saat-saat tertentu banyak orang menyadari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya di masa-masa silam. Ketika itu keinginan bertobat dan keinginan untuk tidak mengulanginya begitu kuat di hati. Namun seiring dengan perjalanan waktu, keinginan itu melemah disebabkan perbuatan maksiat yang terus dilakukan. Karena perbuatan-perbuatan maksiat itu melemahkan keinginan hati untuk melakukan kebaikan. Jika keinginan hati untuk melakukan kebaikan melemah, maka keinginan untuk melakukan keburukan semakin kuat. Perbuatan maksiat-maksiat ini juga akan melemahkan dorongan untuk melakukan taubat sedikit demi sedikit, sampai akhirnya keinginan untuk bertobat itu hilang sama sekali. Alhamdulillah. Padahal tabiat dari perbuatan maksiat adalah dia akan melahirkan perbuatan maksiat berikutnya dan terus begitu seterusnya. Ada orang mengatakan kalau kita bohong maka akan menurunkan kebohongan berikutnya, kebohongan berikutnya, kebohongan berikutnya ya. Mengapa berani untuk melakukan perbuatan maksiat dan tidak segera bertobat ya? Nah, beberapa hal ini yang kita yang bisa akan mengakibatkan kita ini menjadi betapa sulit atau menjadi penghalang kita untuk bertobat. Yang pertama, bersandar kepada keluasan rahmat Allah dan kemurahannya serta ampunannya. Ada sebagian orang yang melakukan dosa, jika diberi nasihat atau diingatkan dari dosa-dosa yang ia lakukan, ia menjawab bahwa rahmat Allah itu sangat luas dan keluasan ampunannya menyebabkan dia bisa mengampuni seluruh dosa-dosa yang diperbuatnya. Orang ini telah lupa bahwa di samping Allah Azza wa Jalla maha luas ampunannya, Allah Azza wa Jalla juga maha keras hukumannya. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah atau menolak siksanya atas kaum yang berdosa. Maka barang siapa yang bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan terus melakukan kemaksiatan, maka dia seperti orang yang sengaja menentang dan sombong ya. Yang kedua yang menghalangi orang untuk bertobat adalah perilaku yang suka menunda-nunda tobat dan tertipu dengan angan-angan. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan hal ini dalam banyak ayat di dalam kitabnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi." Quran Al-Munafikun ayat 9, ayat 63, ayat 9 ya. Kemudian yang ketiga yang menghambat kita untuk segera bertobat tentu adalah ambisi untuk mengumpulkan harta, ambisi untuk mengumpulkan kekuasaan. Banyak hari ini orang yang karena ambisi kekuasaannya kemudian melakukan banyak kesalahan-kesalahan ya. Bahkan juga jangankan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala ya, undang-undang yang dibikin sendiri saja kemudian dikhianati.
ambisi untuk mengumpulkan harta, serta kesibukannya untuk mencurahkan segala upaya untuk mendapatkannya memusatkan pikiran pada seputar urusan harta dan menyibukkan hati dengan mencari sumber-sumber penghasilan dan sumber pemasukan. Ini semua menyebabkan hati seorang menjadi lalai dan lupa terhadap tempat kembalinya yang pasti akan dijumpai, pasti yang akan dijumpai. Ini menyebabkan dia lupa untuk mempersiapkan diri menyambut peristiwa yang pasti terjadi, yaitu kematian. Seandainya anak Adam mempunyai 2 lembah harta, maka sungguh dia akan mencari lembah harta yang ketiga. Dan tidak ada yang memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah berikan ampunan untuk orang yang bertaubat. Jadi itulah ya, hari-hari ini kita juga menyaksikan ya begitu banyak orang yang ambisi kekuasaan, ambisi kekayaan, ya, kemudian dan akhirnya Allah membuka aib-aib ya, dari kesalahan itu, dari dosa-dosa itu, dan tidak juga segera bertobat ya, karena memang itulah ya, kadang-kadang kalau sudah keras hatinya maka apapun tidak akan mempan ya. Tetapi sebagai manusia ya, tentu kita terus berusaha untuk mengingatkan ya, para penguasa yang masih terus ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak benar. Dan alhamdulillah ya Allah, kita ini memang kita sendiri itu kalau kita mencoba introspeksi gitu ya, kita sekarang ini terlihat baik itu karena Allah masih menutup aib-aib kita. Dan ketika akhirnya aib-aib itu menjadi nyata, menjadi kelihatan, tentu mestinya kita malu dan segera bertobat ya. Mestinya kita punya kesadaran untuk itu, tetapi karena hati yang sangat keras, kadang-kadang orang masih orang mengatakan over pede, over percaya diri gitu ya, bahwa dia bisa menutupi aib-aib itu. Tapi ketahuilah bahwa kalau Allah sudah akan membukakan aib itu, maka terbuka saja ya. Bahkan tidak tanpa orang ingin membukanya, akhirnya terbuka dengan sendirinya. Dan disitulah kehinaan, dan banyak orang kemudian ya masih terus berusaha untuk menutupi itu semua. Kemudian yang keempat yang menghalang kita untuk kita bertobat adalah karena kita lalai dan tidak memiliki ilmu agama ya. Itulah pentingnya ilmu agama ya. Kedua hal di atas menjerumuskan seorang hamba untuk terus bersenang-senang dengan syahwat yang diharamkan. Kesenangan itu menunjukkan bahwa dia menyukai perbuatan maksiat itu, sekaligus juga menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui keagungan Rob yang dia maksiati atau dia durhakai. Tetap menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui akibat buruk dari perbuatan maksiatnya tersebut, serta tidak mengetahui betapa besar permasalahan maksiat itu di hadapannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yang menghalangi kita untuk bertobat adalah menganggap kecil dosa, sehingga menyebabkan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu saja dalam hal perbuatan salah, perbuatan dosa, terus saja mengingkari, tidak mengakuinya. Dan minimal pengingkaran itu adalah dengan mengatakan, ya, saya salah, tapi banyak orang lain lebih besar salahnya daripada saya. Jadi saya salah, tapi tetap saja saya itu masih yang terbaik. Itulah kesalahan-kesalahan kita. Bahkan ketika itu sudah dibuka dengan nyata-nyata bahwa kita salah, padahal kita berdoa mudah-mudahan kita bisa terhindarkan dari hal-hal yang menghalangi kita bertobat tadi, dan kita pupuk hal-hal yang bisa mendorong kita bertobat sehingga kita termasuk
orang-orang yang bertobat, orang-orang yang tentu saja kita berbahagia di dunia, dan tentu tidak hanya di dunia, tetapi kita mengharapkan bahagia yang hakiki, bahagia yang hakikat, bahagia yang sejatinya bahagia di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat bersama